Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Maju ke depan mas. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Monggo mas, sini, maju ke depan. Ayo, ntar kita langsung juga mau bikin barisan, ayo. Ini. Nah. Hadirin saudara jamaah masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan hidup yang telah dibatasi oleh Allah kepada kita. Tapi dengan hidayat dan taufiknya, petunjuknya yang diberikan kepada kita, ada rasa mahabbah dalam hati kita. Kita tinggalkan kerjaan kita datang di satu tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Yakin, yang sama-sama kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan dalam hidup kita sejak akil balik sampai hari ini, kiranya Allah dengan rahmatnya yang kasih sayang kepada kita, Allah mengampuni dan menghapus seluruh dosa-dosa kita. Satu saat kita akan kembali kepadanya sudah bersih daripada kesalahan-kesalahan kita yang berhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara, tadi pertama saya menyampaikan satu ayat yang ada di dalam surah Yasin, yang Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, hambanya, ya, bahwa nanti pada hari kiamat, hari hisab, hari perhitungan yang Allah sudah janjikan kepada kita, dimintakan pertanggungan jawab nikmat yang diberikan. Banyak sekali nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kalian mau menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, kau tak dapat mengikutnya. Ya, nikmat sehat. Kita tahu kalau sehat enak, ya. Sakit nikmat juga, tapi agak sedih, gitu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, apapun nanti pada hari kiamat, kata Allah, mulut kita terkunci. Kalau sekarang kita bisa ngomong, bisa ngatain orang, iya enggak? Bisa mengadu domba dengan mulut kita, ya. Bisa menghancurkan kehidupan berkeluarga, ya, mulut kita. Bisa kita selamat sebab mulut kita. Banyak kawan sebab mulut, banyak musuh sebab mulut. Betul, kata Allah, nanti pada hari kiamat tidak lagi bisa bicara. Apa yang bicara? Tangan kita, tangan-tangan kalian. Apapun yang kita lakukan sekarang ini, siapa saja, ya, baik itu seorang pejabat atau kita sebagai saya rakyat,
apapun yang kita kerjakan, berbuat baik, menolong orang, berimpak, bersedekah, mengajak orang baik, mencegah kemungkaran, segala apa yang kita lakukan masa hidup kita, tangan akan berbicara. Ini jangan main-main kita ini sekarang. Setelah kita tahu saksi siapa? Ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kalian, kaki kita akan bersaksi. Dari rumah kita datang ke masjid, kaki akan bicara, tangan bicara, saksi. Kemana saja kita berada, masuk ke tempat pelacur, tangan ngomong. Ngambil uang negara, tangan ngomong. Bohongin rakyat, tangan ngomong. Ya, percaya nggak nih sama Allah? Iman nggak kita kepada Allah? Iman nggak kita sama Al-Quran? Hah? Iya, harus kita imani. Jadi setelah kita tahu bahwa mulut kita nanti terkunci dari 1000 bahasa, tangan kita yang akan ngomong. Oleh karenanya kita harus sekarang memperbaiki hidup kita. Ya, karena di sana nggak ada lagi pengacara, nggak ada. Cukup kita dengan Allah. Nah, jangan main-main ini. Menghasut, ya, dengki. Orang-orang yang benci sama perjuangan Islam, nanti tangannya ngomong. Ya, jangan main-main ini. Kalau kita beriman, perbaikilah iman kita ini. Jadi setelah kita tahu bahwa mulut kita nggak bisa bicara lagi, kita harus pelihara sekarang ini. Maka kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Jika kalian percaya pada Allah dan hari kiamat, bicaralah yang baik. Kalau enggak, diam aja. Ya, ini saudara, takutilah nanti pada Allah. Jangan takut pada pemimpin. Betul. Awas. Apa di dunia sebentar aja kok? Hah? Mati jabatan nggak dibawa, nama ditinggal, mantan presiden, mantan menteri, hah? Betul, nggak ada faedah. Jadi ditanya, makanya hadis kemarin yang belum habis kita baca bersama-sama. Saya ulangi, kesempatan hidup, kata Nabi, ambillah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Salah satu kemarin 2 kata, hayatak qabla mautik. Hidup kita sebelum datang mati. Itu. Lagi hidup kita taat kepada Allah, sadar harus kita. Diri kita milik Allah. Apa yang ada di bumi ini milik Allah. Semua hak guna pakai sementara kita berada di bumi. Motor, mobil, rumah, ya, kalau udah mati dibawa nggak? Ditinggal. Ya mas. Oh. Jadi bagaimana kata Nabi itu lagi hidup? Ya, beribadahlah, taatlah. Ya, makanlah yang baik-baik, yang rezeki Allah kasih. Allah larang mencari rezeki yang diharamkan. Ya, tidak boleh kita korupsi, kita boleh menyolong. Udah ada aturan mainnya. Jadi pejabat udah diganti sekian.
ini uang bensin, ini uang rumah, ini mobilnya. Dia tidak boleh lagi nyolong. Nggak boleh. Udah diatur aja lumayan itu. Ditanya itu, dari mana kau dapat duit itu? Di hadapan Allah yang bilang Nabi. Dan kau kemanakan duit itu? Ya. Berapa banyak orang kaya duit triliunan mati nggak dibawa? Berapa banyak? Ingat ini kata Allah. Hayatak qabla mautik, lagi hidup sebelum datang mati. Wasihatak qabla sakomik, lagi sehat sebelum datang sakit. Kalau kita udah kena stroke, mau apa? Hah? Tangan bisa angkat, mau apa? Betul. Ini saudara. Ini harus kita ingat ini. Lagi sehat. Wa faraghaka qabla suglik, selagi ada kesempatan, belum ada kesempitan. Gunakan. Ini kita manfaatin. Nabi yang bilang. Wa syababaka qabla haramik, lagi muda sebelum datang tua. Kau udah tua seperti saya, udah berat. Bangun malam udah lemes. Jalan ke masjid udah susah. Udah pakai tongkat. Manfaatkan lagi muda. Sebab orang yang pemuda yang senang ibadah, kata Nabi, nanti dia akan mendapat payungan di hari kiamat. Syabun nasa'ah fi ibadatillah, orang yang muda senang ibadah. Tuh, kalau udah tua, udah. Yang terakhir kata Nabi, wa ghinaka qabla fakrik, selagi kaya belum datang miskin. Saudara, selagi kaya belum datang miskin. Kalau udah ditenggorokan ngomong buat si fulan, bis fulan, Allah udah bilang berimpaklah kalian sebelum datang kematian. Tuh. Ini enggak saudara, hidup medit banget. Duit ratusan juta di kantong. Sedekah ogah, impak ogah, bawaannya sayang aja. Padahal mati enggak dibawa. Abi yang bilang, selagi kaya belum datang, miskin. Ini saudara. Nah kalau udah Allah miskinkan, baru ngomong kita, gue pengen sedekah, gue pengen impak. Ya, udah duitnya habis saudara. Nah, ini telah saudara. Habis orang yang masuk mau sholat, jadi 4 ini. Ingat itu. Ya, nanti di hari kiamat kita berhadapan kepada Allah, tangan yang bicara, mulut kita nggak ngomong lagi. Maka manfaatkanlah, mata manfaatkan untuk melihat Al-Quran. Di rumahkah kita ada waktu bacalah Al-Quran, walaupun 1 lembar 1 hari. Ya, jangan rumah kita cuma ada TV doang, nah film-film doang. Al-Quran tidak ada dikumandangkan di rumah kita. Sehingga Nabi katakan hadisnya, la taj'alu buyutakum, ya, janganlah kau jadikan rumahmu itu kuburan, sepi. Ya, ini kita enggak di rumah kita sinetron mulu, Quran enggak dibacakan. Ya, nah ini bahasa kita begitu. Anak kita jarang, enggak banyak kita ajarkan Al-Quran. Anak kita ajarkan bahasa Inggris terus, bahasa Cina, bahasa Jepang. Ya, Arab enggak mau dia. Apalagi dulu ada menteri agama yang sudah turun tuh, apa bilangnya? Orang yang hafal Quran radikal. Orang belajar bahasa Arab radikal, geblek saudara. Ya, sekarang gantinya hebat nih saudara. Cium tangan sama pastor. Ya Rob, dunia kita sudah begini. Manusianya sudah merusak. Inilah merupakan satu tanda hari kiamat. Sekarang ulama-ulama udah banyak meninggal. Kata itu Nabi bilang, min asratis sa'ah ayurfa'al ilm,
tanda hari kiamat, diangkatnya ilmu. Artinya apa? Para ulama sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ulama sudah begini, ulama dipenjarain. Kalau nggak ada ulama, an-nasu kal bahaim, manusia kayak binatang. Banyak ulama aja masih kayak binatang, saudara-saudara. Bagaimana nggak ada? Inilah yang perlu kita khawatirkan. Kita kudu hati-hati sekarang. Kita punya anak, punya keturunan. Masa akan datang 10-20 tahun lagi. Kalau bumi ini masih ada, dunia ini masih ada, belum kiamat. Kita perlu persiapkan anak kita. Kekuatan, keimanan, ketakwaan, akidah. Ini yang perlu. Itulah sampai di sini. Cukup 10 menit. Karena sekarang zuhurnya itu udah jam 12. Jadi azan sudah jam 12 10 menit. Saudara, turun ke bawah sudah setengah jam. Kita sembahyang zuhur bersama-sama. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih bagi saudara yang isi kotak setiap hari. Masukkan kotak Rp2.000, Rp5.000, tergantung kemauan dan keadaan rezekinya. Nanti di situ akan menguntungkan buat kita. 2.000 akan membawa ke surga. 600 rokok yang dibuang nggak bawa ke surga, cuma 20.000. Ini yang menguntungkan. Janganlah kita medit, ya. Ini milik Allah semua. Jika ada, nggak ada, semua nggak masalah. Itu perintah Nabi. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayah kita, ibu kita yang telah kembali ke sisi Allah diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan orang-orang yang menyumbang sudah, yang baru maupun yang lama, sedikit maupun yang banyak, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan bicara semua tangan-tangan kita ini. Al-Fatihah.